Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Kak Yusri. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita mau mencoba nih meremajakan kembali sekaligus merepotting ya. Repotting atau mengganti media tanam salah satu jenis anggrek yang sudah lama saya rawat. Ini dia, Phalaenopsis amabilis. Iya, atau kita kenal juga dengan nama anggrek bulan. Nah teman-teman, ini anggrek yang salah satu kesayangan saya yang sudah cukup tua nih, sudah cukup lama saya rawat. Usianya kurang lebih ini sudah 5 tahunan ini teman-teman. Wah, dari masih kecil sekali ini saya rawat ya. Nah kita lihat ini, tangkainya sangat panjang ya, kurang lebih sampai 2 meteran ini. Nah teman-teman, ini tangkai sengaja nggak saya potong ya, saya untuk eksperimen ini tahan berapa lama. Ternyata setelah 3 tahunan usia tangkainya ini masih sangat hijau dan segar ternyata. Cukup kuat ya. Wah, terbukti sekali. Ternyata itu juga sudah muncul kembali calon bunganya teman-teman. Jadi kita harus sangat hati-hati ya untuk memindahkan media tanam ini sekaligus meremajakan. Kita bisa lihat bagian akarnya ini teman-teman, sangat subur ya, hijau, segar, dan mencengkram kokoh pada media tanamnya. Di sini saya menggunakan media tanam papan pakis teman-teman. Jadi cengkramannya itu sangat kuat ya. Bisa kita lihat tuh, akarnya masih bertumbuhan, ujungnya masih sangat segar. Nah teman-teman, dikarenakan ini sudah cukup tua ya, kita lihat, maka ini akan coba kita pindahkan ke media tanam yang baru. Kita sekali ini akan memindahkannya ke media tanam pot. Iya, dengan menggunakan pot kita coba ya. Yang pertama-tama teman-teman, kita akan membersihkan semua tangkai yang sudah tua ini ya. Iya, ada beberapa ini tangkai yang lama ini sudah kering. Lalu ada beberapa tangkai lagi, 3 tangkai ini akan kita buang dulu untuk mencari celah ya, memotong batang utamanya tuh yang bagian tengah itu. Di sini kita tetap mengambil beberapa akarnya untuk penyerapan nutrisi sehingga dia tidak stresnya tidak berlebihan nanti. Oke, kita sudah siapkan ini teman-teman, pisau yang tajam ya tentunya. Nah, tapi setelah saya pikir sepertinya pisau ini masih kurang kuat ini buat memotong batang anggrek itu. Jadi saya gunakan gunting saja nih. Nah teman-teman, kita akan potong dulu. Yang pertama saya menggunakan gunting sini ya, gunting tanaman ya. Ya, kita potong dengan hati-hati, jangan sampai melukai akarnya yang masih muda. Nah, ini sisa tangkai yang sudah tua kita bersihkan. Oke, iya, kita bersihkan. Lewat mana ini? Oke, kita akan potong di sini saja ya. Aduh, motor keras bener suaranya. Yang ini juga kita potong teman-teman. Nah, iya. Selanjutnya itu kita perhatikan bagian batang utamanya teman-teman, ada di tengah tuh, dia tertutup oleh akar yang sangat gondrong ya, itu dia. Jadi kita akan potong di bagian sini nih. Nah kita potong hati-hati. Nah, jadi masih akan tersisa akar yang masih baik nih. Oke, cukup keras ternyata. Nah, sangat kuat ini teman-teman akarnya. Kita potong saja karena ini akar yang sudah cukup tua ya. Iya, jangan terlalu dipaksa teman-teman ya, khawatirnya akan merusak perakaran dari anggrek. Kalau akar anggrek itu tercabut di bagian dalamnya, itu bisa
Oh, jatuh dia. Bisa mengakibatkan pembusukan ya, dan bisa mengakibatkan infeksi. Nah ini dia teman-teman, kita sudah potong. Ini sisa tangkai bunganya, kita biarkan saja. Nah untuk batang ini akan kita letakkan dulu di tempat yang teduh ya, dan tidak terkena sinar matahari langsung, serta dengan kelembapan dan sirkulasi udara yang baik. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh lagi tunas yang baru teman-teman. Iya, jadi ini salah satu usaha untuk memperbanyak kembali ya. Nah oke, kita taruh dulu. Selanjutnya akan kita olah yang ini nih. Nah teman-teman bisa dilihat itu calon bakal bunganya. Oke, kita bersihkan dulu. Akarnya sangat segar teman-teman ya. Iya, sangat sehat sekali. Kita lihat calon kekinya, kenop ya, calon kenop bunganya tuh. Jadi ini untuk menghindari stressing, ini akan kita supply terus ini nanti dengan bahan-bahan alami pastinya ya. Saya tidak pernah menggunakan bahan-bahan kimia teman-teman ya. Saya hanya biasa menggunakan pupuk-pupuk alami yang biasa kita dapatkan di sekitar kita. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan rapikan ya. Oke, bagian akar yang hancur ini kita potong, kita bersihkan. Nah teman-teman, di sini saya menyediakan seruas kunyit ya. Sebenarnya kita hanya akan pakai sedikit saja, dan kunyit ini akan saya gunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti infeksi bagi tanaman anggrek. Iya, sudah dikenal ya. Jadi teman-teman kalau tidak punya kunyit ya, bisa juga menggunakan bubuk kunyit, atau boleh juga menggunakan bubuk kopi. Tentu kopi yang tanpa gula ya. Nah oke, karena kunyit ini sendiri sudah lama sekali teman-teman dikenal di kalangan pecinta anggrek, itu memiliki kandungan yang sangat bermanfaat ya, sebagai anti infeksi ya, antibakteri bagi tanaman anggrek. Selain itu dia juga memiliki kandungan yang mampu mencegah pertumbuhan jamur. Nah kita olesi teman-teman secukupnya ya. Iya, sudah cukup ya. Bisa juga kita oleskan lagi di bagian-bagian akarnya, atau setiap bagian yang luka ya, baik luka pada akar, daun, sisa tangkai bunga ya. Kita olesi dari cairan kunyit ini teman-teman. Iya, sudah selesai. Oke, siap untuk pindah ke media tanam. Nah teman-teman, untuk media tanamnya sendiri sekali ini saya menggunakan pot plastik biasa ya, seperti ini saja nih, murah meriah dan cukup mudah untuk didapatkan di toko-toko terdekat. Nah, kita siapkan yang sederhana saja. Selanjutnya untuk medianya teman-teman, saya juga menggunakan di sini kulit pohon teman-teman ya. Kalau di sini dikenal dengan nama kulit pohon rimau. Jadi ini teksturnya cukup tebal ya, dan cukup kuat nih. Kulit pohon ini nanti akan kita potong-potong secukupnya ya, untuk media tanam anggrek. Selain kulit pohon teman-teman, saya juga menggunakan ini pecahan gerabah, atau boleh menggunakan pecahan batu bata atau genteng ya. Itu sebagai apa ya, penyeimbang. Iya. Teksturnya juga sangat halus yang ini teman-teman, jadi cukup baik dalam menyimpan kelembapan. Jadi bisa menjadi penyeimbang untuk menjaga kelembapan. Nah, ini nanti yang satu sudah saya siram fungisida ya, sudah saya rendam fungisida. Nah nanti akan kita isi setengahnya saja teman-teman. Yang pertama kita isi setengahnya dengan menggunakan batu bata atau pecahan gerabah ini ya. Iya, kita susun sedemikian rupa.
Jadi dia nanti cukup kokoh, tidak mudah terguling tentunya. Selain itu bisa memberikan ruang sehingga sirkulasi udara sangat baik. Yang kedua teman-teman, kita letakkan dengan hati-hati. Nah, berbeda dengan jenis anggrek Dendrobium, untuk anggrek bulan ini sendiri teman-teman, untuk penanaman dengan menggunakan pot ini sebaiknya diletakkan, usahakan batang utamanya itu ada di bagian tengah seperti ini teman-teman. Iya. Nah, seperti itu ya. Kita letakkan, perkirakan dia akan berada di posisi tengah. Nah, selanjutnya setelah dia sudah pasti letaknya sudah sesuai, baru kita isi bagian-bagian kosongnya itu dengan menggunakan potongan-potongan kulit kayu yang sudah kita siapkan tadi. Aduh. Nah, kita letakkan dulu teman-teman ya. Dipastikan jangan sampai melukai akar-akar yang masih muda itu. Nah, iya, kita susun yang rapi sehingga dia nanti akan cukup kokoh. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Bisa kita lihat ya, dia cukup kuat. Ditambah lagi keunggulan menggunakan potongan kulit kayu ini ya, selain dia masih menyimpan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan bagi akar anggrek, dia juga mampu menyaring udara teman-teman ya. Jadi sirkulasi udaranya itu sangat lancar ya, tidak terlalu rapat. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk jenis-jenis anggrek akar besar seperti ini memang sangat menyukai udara terbuka ya sebenarnya ya. Kita bisa lihat tuh. Jadi jangan sampai akarnya itu tertutup media tanam. Nah, hindari menggunakan kokopit ya atau moss. Nah, karena dia terlalu rapat sehingga aliran udaranya tidak begitu lancar. Berbeda dengan menggunakan arang ya, kulit kayu, atau bisa juga menggunakan potongan-potongan akar pakis. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pecinta anggrek pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.